Hai, selamat datang lagi. Um, gue Sultan. Yang belum tahu, yang udah tahu ya udah. Kali ini gue pengen sharing sedikit-sedikit karena menarik menurut gue buat di sharing. Jadi gue pengen sharing informasi tentang building, bangunan nih. Nah, jadi um, di sini itu bangunan rata-rata, bukan rata-rata. Ini kita ngomongin rumah ya. Bangunan itu dibuat lantainya aja yang tembok. Jadi lantai sini tuh, mana, nah itu tembok tuh. Ini by the way tidak tidak sejajar dengan tanah, jadi agak lebih ke dalam sedikit, kurang lebih tanah itu segini di luar. Ini kita lagi di dalam, jadi istilahnya basement. Rata-rata rumah di sini yang dua lantai seperti itu. Jadi tidak dari eh, setinggi lantai, bukan lantai tanah yang ada, tapi tingginya itu dari diukur dari tanah itu, dikerok dulu itu untuk jadi lantai pertama. Jadi nanti tinggi lantai keduanya itu cuman sekepala lah. Kalau kita berdiri di luar itu cuman sekepala. Itu lantai dua, lantainya di situ. Oke, lanjut. Intinya rumah yang mau kita bahas tentang bangunan rumah di sini. Nah, ini adalah contoh rumah yang baru rangka. Baru rangka, belum ada apa-apa. Ya, sudah ada sih, udah ada barang-barang sedikit, tapi intinya baru rangka. Terus ada kabel-kabel listrik, pipa-pipa gitu. Nah, kabel listrik itu kurang lebih kayak ini nih. Ini settingan kabel listriknya nih. Kabel listrik colokan nanti di sini, ada dua kabelnya gantung gini naik ke atas. Jadi si kayu tiangnya ini ada banyak banget yang jadi tiang, tapi tetap ada tiang penyangga utama yang kayak gini. Itu yang penyangga utama. Eh, Nanti kabelnya dipasang situ atas. Nah, ke kabel listrik utama, listrik apa namanya, penyedia listriknya pemerintah kayaknya. Terus kabelnya itu udah ditanam juga. Jadi kabel listriknya ditanam di luar sih, ada tiang listrik, tapi dari tiang listrik itu diturun terus ditanam masuk ke rumah. Terus nanti adalah ininya di sini, apa kayak apa sih namanya ya, powernya gitu, switch utama. Oke gitu. Nah, yang unik karena rumah ini nanti setelah jadi nih, setelah kelistrikan kabel-kabel gini jadi, dipasang asbes dulu. Asbes itu peredam suara gitu, dipasang itu. Terus setelah itu ditutup pakai namanya drywall. Kalau di sini sebutnya drywall, yang kalau di Indo kayaknya disebutnya klasibor ya. Kalau bahasa Indonesianya nggak tahu, belum mastiin. Intinya gitu. Terus pipa pun gitu. Nah, ini cara pasang-pasang pipa. Pasang-pasang. Ini pipa pipa utama nih, pipa pembuangan. Terus masuk yang di bawah situ itu pipa pembuangan. Pasangnya gitu. Nah, yang di atas itu lantai atas. Jadi yang dibongkarnya cuma lantai bawah, basement doang. Lantai utamanya tidak dibongkar. Jadi masih tetap ada orang di atas gitu. Nah, terus ini adalah tank pemanas air panas. Jadi kalau lagi musim dingin itu air panasnya datangnya dari sana, pakai listrik juga. Di sini semuanya listrik, termasuk kompor listrik. Yang pakai gas kayaknya udah jarang. Oke, jadi uniknya itu. Terus terus satu lagi. Tadi yang mau gua mention itu apa ya? Oh, satu lagi. Jadi kalau lihat kita yang palang-palang di atas, yang kayu-kayu yang ini nih, nah yang ini, yang gini. Nah, ternyata dipegangnya di atas itu pakai besi. Nah, itu lihat. Jadi pakai besi U gitu. Jadi kuat, tinggal dibaut-baut-baut. Kuat itu nempelnya. Kalau biasanya yang masih lama kan, kalau di Indo itu di pap dibuat kayak tempat gitu, dibolongin sininya, terus kayunya diselop masuk supaya gampang. Ceritanya supaya gampang, tapi ini lebih 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 gampang lagi gitu. Jadi lebih mengurangi waktu untuk bongkar-bongkar kayunya. Oke, apa lagi ya?
Intinya perkabelan gitu. Nah, kenapa pakai classy bore setiap dinding? Supaya gampang ketika lagi mau dibongkar, tidak harus bongkar tegel atau tembok gitu. Jadi nggak harus dibongkar, karena yang dibongkar cuma classy bore, diiris pakai cutter pun udah jadi. Iris pakai cutter jadi. Terus nanti setelah itu ditempel, bisa ditambal-tambal dikit tuh gitu. Kalau tembok kan effortnya gede gitu, harus cain. Syukur-syukur kalau misalnya temboknya bukan yang pakai keramik atau tegel. Pakai keramik atau tegel ya harus nyari tegel yang sama kan kalau udah nggak ada sisa. Nah itu yang jadi masalah gitu. Apa lagi ya yang menarik? Yang paling utama sih itu ya. Intinya semua di sini pakai listrik, kebanyakan pakai listrik. Alat-alat elektronik itu pakai listrik, kompor, dapur, heater. Yang pakai gas itu cuma beberapa lah yang pakai gas. Nah ini basement. Nanti ini bawahnya nih dasarnya itu semen, terus nanti dipasang lagi kayu, susun kayu. Jadi lantai utamanya nanti bukan keramik tapi kayu, supaya tidak terlalu dingin kalau lagi musim panas gitu. Nah terus ini pipa-pipanya nih. Pipa-pipanya kayak gini. Ini pipa air. Ini pipa air nih. Yang merah itu air panas, yang biru itu air dingin. Air biasa gitu maksudnya. Jadi gitu. Nanti di sini pasang tuh. Nah, ini akan jadi tempat mandi nanti nih, ada shower di atas. Terus di sini jadi kayak WC kering. Nah, gitu. Ada listrik nih, kabel-kabel listrik udah siap untuk colokan-colokan listrik. Terus ada tulisannya, ada ini buat saklar, buat kipas, ini buat apa, intinya gitu dicatat-catat gitu, sekecil itu. Terus biasanya di sini itu main switchnya bukan satu tapi ada banyak, jadi kayak untuk gitu lihat, itu ada switch banyak banget tuh untuk kemana, ke listrik apa. Jadi ada satu switch utama dari PLN-nya, kurang lebih kita ngomongnya PLN ya. Ada juga switch yang ke listrik itu yang berhubungan dengan lampu, yang berhubungan dengan colokan-colokan. Itu switchnya beda-beda. Jadi ketika mau benerin colokan doang, misalnya lampu nggak harus mati karena ada switchnya sendiri. Seperti itu. Gitu sih kurang lebih itu yang menarik. Apalagi ya, ya intinya bagi teman-teman yang pengen cari tahu tentang apa-apa yang ada di sini, yuk komen aja, nanti gua share informasinya. Kalaupun belum dapat informasinya, nanti gua research dulu, cari informasi dulu. Sekarang gua mau cabut dulu karena sekarang waktunya gua kembali bekerja. Oke, gitu aja sih. See you. Sultan out.